Di video ini, aku mau tunjukin ke kalian bahwa ketika YouTube channel kalian sudah mencapai atau hampir mencapai 4.000 jam tayang, apa yang harus kalian lakukan dan bagaimana langkah-langkah yang berikutnya. Jadi yang pertama, untuk mengecek bahwa kalian sudah hampir mencapai 4.000 jam, kalian bisa ke YouTube channel kalian terlebih dahulu, lalu ke YouTube Studio. Di dalam YouTube Studio itu ada berbagai macam pilihan di sisi kiri seperti kita bisa lihat, dan kita akan pergi ke monetization. Ini hanya bisa kalian akses melalui laptop atau PC ya. Di situ kalian bisa lihat jam tayangnya sudah 4.000 lebih, dan kalian bisa mulai apply karena tombol apply-nya sudah diaktifkan oleh si YouTube. Kalau kalian belum mencapai 4.000 jam, maka tombol apply-nya berwarna abu-abu dan tidak bisa diketik. Tapi karena ini sudah lewat 4.000 jam, maka warnanya berubah menjadi biru dan bisa kita klik. Oke, lalu apa yang terjadi ketika kita klik tombol apply? Maka kita akan menuju ke halaman lain. Di sini ada channel monetization dan setiap langkah detailnya. Step pertama yaitu review partner program. Nah, ini dari YouTube yang akan mereview. Tapi kita perlu membaca agreement-nya apa dulu ya. Langkahnya kita perlu membaca dengan klik start. Lalu akan mulai ada dokumen ini yang perlu kita baca mengenai terminologi, dan apabila kalian sudah mengerti, kalian cawang dan kalian save. Dengan begitu, langkah pertama sudah selesai kita ajukan dan pihak YouTube akan menerima notifikasi, lalu akan tercantum langkah done ya. Tombol hijau dengan lambang dan itu artinya sudah kita lewatin. Dan step kedua yaitu pendaftaran Google AdSense. Ini sudah pernah saya daftarkan sebelumnya. Apabila kalian belum mendaftarkan, kalian pun bisa memulai. Lalu di langkah kedua ini juga tercantum langkah dan berhubung saya sudah selesai. Lalu step yang terakhir yaitu get reviewed oleh YouTube. Jadi setelah step 1, 2 selesai, step ketiga adalah berdoa kepada Tuhan supaya YouTube menyetujui pengajuan monetisasi YouTube channel kita. Nah, ini jawabannya cepet banget guys. Bisa antara 2-3 hari saja YouTube akan memberitahukan apabila channel kita lolos ataukah tidak. Setelah menunggu beberapa hari, lalu jawaban dan langkah selanjutnya apa ya? Yuk kita ikutin yang satu ini. Selang beberapa hari setelah kalian mengajukan program partnership, kalian akan mendapatkan jawaban melalui email dari si YouTube. Jadi kalian harus rajin-rajin membaca email kalian ya. Apabila kalian diterima menjadi YouTube partner, selamat. Begitu juga dengan kalian akan mendapatkan email yang sama persis dengan email yang saya tampilkan saat ini. Nah, ada 4 hal yang perlu kalian cermati, yaitu konten apa aja sih yang bisa dimonetisasi, dan beberapa cara yang berbeda bisa kita lakukan untuk monetisasi, dan bagaimana memonetisasi video-video yang spesifik, dan yang terakhir, ikon monetisasi. Nah, hal ini perlu kalian perhatikan ya. Nanti di video selanjutnya aku akan bahas lebih detail. Nah, sekarang kita simak satu-satu yuk. Ini penting banget guys buat kita semua supaya tahu apa aja sih peraturannya si YouTube ini. Nah, konten-konten apa aja yang bisa kita monetisasi? Yang pertama, konten-konten yang pastinya memenuhi YouTube Community Guidelines. Nah, itu nanti ada banyak sekali ya kita bisa bahas. Kedua, konten-konten yang mana mengandung unsur kalian sendiri. Jadi, ada diri kalian di dalam video tersebut. Contohnya daily vlogs, home videos, do-it-yourself videos, tutorial, original music videos, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, untuk memastikan konten kita bisa dimonetisasi, kalian harus atas konten yang bahwa kalian memiliki. Dan yang terakhir, pastinya melalui advertensi. Nah, lalu bagaimana dengan video-video yang tidak ada unsur kalian ya? Atau
video yang tidak kalian ciptakan sendiri. Nah, ini perlu hati-hati guys, karena ada unsur-unsur copyright atau hak cipta dan juga YouTube spam policies yang berlaku. Kalau kita melihat lebih detail mengenai undang-undang hak cipta, itu banyak banget guys. Walaupun katakanlah saya menggunakan hak cipta lagu orang lain di dalam video saya kadang masih bisa memonetisasi, asalkan ada beberapa kondisi tertentu yang terpenuhi. Lalu yang kedua, bagaimana caranya untuk menghasilkan uang dari YouTube? Nah, beberapa hal yang perlu kalian tahu. YouTube menawarkan beberapa cara supaya content creator dapat menghasilkan uang. Yang pertama melalui advertising revenue. Kedua melalui channel membership. Ketiga melalui merchandise shelf. Keempat super chats and super stickers. Dan yang terakhir YouTube premium revenue. Nah, kita akan bedah satu-satu ya. Yang pertama yaitu advertising revenue. Pastinya apabila video kita diputar, video kita itu ada unsur advertisingnya guys. Dan setiap advertising yang diputar dan ditonton oleh para pemirsa, disitulah uang akan didistribusikan ke content creator. Kedua, melalui channel membership. Jadi apabila channel kalian sudah memiliki banyak members atau subscribers, mereka bisa melakukan pembayaran secara reguler yaitu bulanan untuk mendapatkan beberapa benefit yang kalian tawarkan sebagai content creator. Ini bisa dibeli oleh para fans kalian ketika kalian melakukan live streaming dan mereka membeli stiker-stiker lalu ditampilkan di saat live streaming tersebut. Lalu yang terakhir YouTube Premium. Selanjutnya ada merchandise. Nah, ini adalah merchandise atau barang-barang yang bisa kalian jual ke members kalian untuk mendapatkan uang. Nah, bisa berupa baju, buku, scarf, atau lain sebagainya. Lalu super chats and super stickers. Khususkan untuk para member premium yang mau mengakses konten-konten premium kalian. Tentunya untuk mendapatkan uang dari YouTube melalui beberapa cara tersebut, ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Nah, contohnya seperti ini guys, bisa dilihat di listnya. Lalu, bagaimana apabila YouTube channel saya tidak di-approve untuk monetisasi? Wah, pastinya ini adalah kabar yang tidak mengenakan ya guys. Tapi kalian juga pasti akan mendapatkan email dari si YouTube. Jadi ada pemberitahuan bahwa channel kalian tidak lolos monetisasi. Dan oleh karena itu kalian bisa mengajukan program YouTube Partner dalam waktu 30 hari. Jadi dalam 30 hari ini kalian bisa mengajukan keberatan dan akan direview kembali oleh si YouTube.
Nah, selanjutnya guys, ini penting sekali buat disimak, terutama buat teman-teman yang channelnya tidak lolos monetisasi. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan hal tersebut tidak lolos. Contohnya adalah konten kalian mengandung unsur-unsur kekerasan, atau mengandung unsur-unsur sensual, atau mungkin kalian copy konten orang lain yang mana orang tersebut keberatan. So, anyway, apabila hal tersebut terjadi, kalian harus mengedit atau menghapus video apapun yang melanggar kebijakan YouTube. Harap juga diperhatikan, kriteria kelayakan YouTube Partner standar yaitu 4.000 jam tetap harus terpenuhi dan 1.000 subscribers. Jadi, semangat terus sampai kalian diterima menjadi YouTube Partner guys dan juga mendapatkan email seperti ini. Oke, sampai di sini video hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya.